Ya, nanti recordnya saya share ke Ino, nanti yang lain yang tidak ikut eh, bisa minta ke Ino videonya. Baik Bapak Ibu, ya sekali lagi saya mohon maaf ini mengganggu hari libur ya Bapak Ibu. Karena ya saya butuh nilai tugas nanti untuk penilaian mata kuliah Islamologi 2. Ya, saya tutup aja deh stop video ya. Itu gambar anak saya jadinya. Oke, jadi tugasnya itu melanjutkan buku yang lalu ya, waktu Islamologi 1. Hanya saja perintahnya berbeda. Ya. Kalau yang lalu kan membuat PowerPoint, lalu Bapak Ibu suruh presentasi. Ya, tapi kali ini yang kita bahas adalah sisa ya, yang belum dibahas dari buku yang lalu. Apa itu? Itu ada di halaman 284. Sepertinya sih memang sudah ada waktu itu ya. Cuman ini perintahnya berbeda. Bab 11. Bukunya Saudaraku di Serambi Iman. Ya. Bukunya sama bukunya. Hanya dia di tunggu dulu ini saya. Di halaman 284 sampai 352. Ya. 284 sampai 352. Jadi tugasnya itu dalam bentuk format makalah, bukan PowerPoint seperti semester lalu, Islamologi 1. Nah, topiknya itu terdiri 3, sesuai dengan judul bab itu ya. Topik yang pertama orang Kristen, topik kedua Alkitab, dan topik ketiga Yesus Kristus. Nah, tugas Bapak Ibu itu masing-masing topik dibahas. Jadi misalnya topik orang Kristen, Alkitab, Yesus Kristus itu dibahas ya. Nah, bagaimana cara membahasnya? Saudara baca dulu nih yang topiknya orang Kristen. Nah, ketika saudara baca tentang orang Kristen, ada sesuatu yang menarik dari topik orang Kristen dalam Al-Quran. Nah, barulah saudara bahas. Misalnya apa? Misalnya itu tentang agama Kristen itu disebut Nasaroh. Nah, kenapa disebut Nasaroh? Nah, saudara kupaslah itu mengapa orang Kristen disebut Nasaroh. Atau tentang Alkitab. Ya. Kok sampai Al-Quran membahas tentang Alkitab? Alkitab itu kan kalau orang Kristen itu perjanjian lama, perjanjian baru ya. Tapi disebutkan di dalam bab ini bahwa Alkitab itu disebut juga sebagai apa? Sebagai Zabur, Injil, ya, kitab orang beriman. Nah, saudara pilih tuh apa yang saudara akan bahas di situ. Nah, tentang misalnya Zabur. Kenapa bisa dikatakan sebagai Zabur? Padahal itu kan kalau kita kan mengenalnya sebagai Taurat, ya. Nah, jadi Bapak Ibu kupaslah itu menjadi sebuah makalah. Ya.
Lalu yang topik ketiga, Yesus Kristus. Ya. Di dalam pembahasan Yesus Kristus itu ada yang menarik bagi saya ya. Yaitu tentang apa? Tentang Theotokos. Kenapa ibu Yesus itu yang bernama Maria dulu pernah dijadikan salah satu dalam ketritunggalan. Ya, dalam ketritunggalan. Di sini saya mencatat itu di halaman 312. Ini contoh saja ya. Atau istilah teologinya itu Mariolatri ya, atau Marialogi ya. Nah, itu dibahas. Kenapa ada sampai pengajaran begitu dan dikutip oleh Al-Qur'an. Ya, jadi setiap mahasiswa bukan memilih salah satu dari 3 topik ini, tetapi setiap mahasiswa menulis setiap topik, tapi dicari kira-kira mana yang menjadi masalah dan menjadi perdebatan dan menjadi kerinduan Bapak Ibu atau saudara untuk ditulis dalam makalah ya. Nah, jadi bukan memilih dari ketiga ini, tetapi ditulis ketiganya ya. Nah, masing-masing topik ini ya itu dibuat makalah sebanyak 5 halaman. Ya, sebanyak 5 halaman. Ini ya, sebanyak 5 halaman. Ditulis pada program Microsoft Word. Ya, tolong jangan nanti kalau dikirim ya, jangan dikirim dalam bentuk PDF ya. Tapi dalam bentuk Microsoft Word. Ukurannya A4. Ketikanya 1 spasi ya. Dan jenis hurufnya adalah Times New Roman 12 PT. Itu ketentuan untuk menulis ya. Dan dikumpulkan 20 Mei 2023 atau 2 minggu sebelum kuliah. Kenapa harus 2 minggu sebelum kuliah? Karena saya harus baca dulu ya, mana yang kira-kira tulisan saudara itu yang bisa dipresentasikan dan menarik ya. Nah, sewaktu saudara mengirim tugas itu di emailnya ronihabel2016@gmail. Jangan Yahoo ya, dan jangan ronihabel2008. Nah, ini tolong dicatat supaya tidak salah kamar, salah email ya. Nah, ditulislah subjek di email itu tugas Islamologi 2 ya, strip, nama mahasiswa dan NIM-nya. Ya, NIM. Jangan lupa NIM. Ya. Kalau pakai email bukan atas nama pribadi, ya jadi saya tahu juga, oh ini dari nama mahasiswanya siapa. Nah, nama mahasiswanya ini tolong ditulis lengkap ya. Jangan tulis sapaan juga. Kemarin ada beberapa yang saya agak bingung juga tuh. Tapi tolong ditulis nama lengkap sesuai dengan waktu saudara mendaftar di STT Let's ya, dan NIM-nya ya. Terus yang berikut penilaian. Jadi tugas ini sebenarnya adalah bagian dari penilaian. Kan ada beberapa kriteria atau beberapa unsur dalam penilaian ya.
Yang pertama itu kehadiran. Yang kedua itu tugas. Lalu yang ketiga itu ujian. Jadi kalau ditanya apakah ini ada ujian, ya tetap ada ujian. Ya. Karena itu untuk memenuhi persyaratan penilaian. Ya. Lalu di sini disebutkan makalah yang tepat waktu dalam pengumpulan dan memenuhi jumlah halaman diberi nilai baik. Ya, nanti kita lihat diberi nilai baik itu kan bisa di antara 90 ke 100 begitu ya. Atau bisa juga di antara 85 ke 100 ya. Karena saya perlu baca dulu ya. Jangan-jangan ini tulisannya ya siapa tahu ada yang copy paste semua begitu. Sementara yang tidak tepat waktu dan kurang dari 5 halaman diberi nilai kurang. Nah, saya pastikan bahwa kurang ini di bawah 70 ya. Di bawah 70. Jadi jangan protes kalau nanti kok ini saya dapat di bawah 70. Nah, jadi dari sekarang saya sudah pertegas bahwa yang nilai baik itu sesuai dengan yang kriteria di sini adalah tepat waktu dan pengumpulan dan memenuhi jumlah halaman. Sementara yang kurang itu tidak tepat waktu dan kurang dari 5 halaman. Nah, penilaian berikut ialah makalah mengikuti kaidah ilmiah dengan menuliskan referensi buku lain selain buku saudaraku di Serambi Iman. Siapa tahu saudara mencari ada referensi lain, baik itu buku, baik itu jurnal maupun website. Nah, saudara supaya tidak dikatakan plagiat, tolong kalau saudara mengutip buku, mengutip jurnal, mengutip website, itu ditulis di catatan kaki. Nah, ini sebagai juga latihan saudara untuk persiapan buat skripsi. Ya. Jadi begitu saudara. Jadi jangan sampai menulis atau mengcopy dari website, dari jurnal, dari buku tanpa saudara beri keterangan. Kalau saudara tidak beri keterangan, itulah yang disebut dengan plagiat. Tetapi selama saudara memberi keterangan, memberi dari mana asalnya kutipan saudara, itu saudara tidak disebut plagiat atau menciplak. Ya. Jadi begitu untuk penilaian. Nah, ini saya share ke Bapak Ibu ya, untuk dipegang. Ini saya share-nya di sini aja di Zoom. Share-nya di Zoom. Oh, sebentar ini saya buka dulu. Saya lupa lagi menyimpan di mana. Sebentar.
Ya, ini saya sudah share di grup, di meeting chat. Yang memang kalau saudara sekarang lagi buka Zoom-nya di HP memang tidak kelihatan. Sudah masuk? Sudah terima? Sudah, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Jadi tiga-tiga ya, Pak? Tiga-tiganya. Ya, Dari tema yang itu ya, Pak? jadi 3 topik itu masing-masing satu aja. Maksudnya gini loh. Jadi saudara buat topiknya agama Kristen, topiknya Alkitab, topiknya Yesus Kristus. Masing-masing dibuat. Ya 3 topik itulah. Jadi kalau di total itu 15 halaman. Pak, izin bertanya, Pak. Yang dimaksud 5 itu termasuk dari latar belakang semuanya ya, Pak ya? Totalannya sampai di Ya, semua. referensinya ya. Jadi kan ada misalnya dari mana Pak Stevi ambil di buku itu di halaman berapa. Lalu Pak Stevi mempertanyakan ini sebenarnya kutipan dari mana ini ayat begitu. Atau mungkin ada teologi Kristen yang ingin meluruskannya, begitu kan? Nah, contoh kan tadi bahwa mereka tidak setuju. Ya, Mariolatri. ya istilah Taurat itu atau Injil, ya, atau Injil itu yang diberi pemahaman Al-Quran itu seperti apa sih? Waktu itu oleh Nabi memahaminya Injil itu apakah Injil yang betul-betul sesuai dengan Alkitab di abad kedua, di abad ketiga, begitu ya. Atau ada Injil lain, atau bisa juga kenapa kok dibilang palsu, begitu, ada pemalsuan. Nah, seperti apa kok sampai itu muncul, begitu. Kan, jadi saudara bisa bisa mengembangkannya, ya, mengembangkan sesuai dengan yang menjadi daya tarik menurut mata saudara-saudara. Ini kenapa saya jadi putih banget, jadi kepris ya. Begitu kira-kira Pak Stevi ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bagaimana Pak Yunus, ada pertanyaan? Sementara pas, Pak. Sementara pas ya. Jika ada pertanyaan misalnya ya, di hari ini mungkin belum terungkap, ya saudara kan punya nomor WA saya ya. Iya, Pak. Masih Punya, punya nggak? Pak. Punya, Pak. Punya. Nanti kita tanya via WA aja ya, Pak. Kalau ada yang masih kurang ya, Pak. Boleh, boleh. Oh ya, terima kasih, Pak. Ya, ini nomor WA. Ya, tempo hari memang dari grup yang kemarin itu saya keluar karena sudah kebanyakan grup.
Tapi nggak tahu juga di grup yang kemarin itu masih berkelanjutan nggak. Nah, perkuliahan kita itu tanggal berapa ya? Tanggal 12 Juni kalau tidak salah. Saya buka dulu jadwal. Oh, tanggal 20-22. 3 hari ya. 20 sampai 22 Juni 2023. Perkuliahan tanggal 20 sampai 22. Mata kuliah yang terakhir itu, Pak. Iya. Jadi masih ada kesempatan bagi saya untuk saudara mengerjakan tugas. Karena yang lalu itu yang membahas itu cuma satu orang ya kalau nggak salah. Tapi itu kan presentasi. Memindahkan apa yang ada di buku kan. Nah, tapi hari ini bukan hanya memindahkan apa yang di buku, tetapi membuat saudara bernalar, berargumen, mempertahankan iman kita gitu ya. Karena seringkali yang menarik itu ya, yang sering kali dipertentangkan adalah topik ketiga, Yesus Kristus. Nah, di situ ada pembahasan mengapa Yesus Kristus itu atau Isa Al-Masih itu hanya disebut sebagai rasul. Sementara kita orang Kristen menyebutnya dia Tuhan. Nah, saudara bolehlah berargumen tuh. Tulis di makalah. Ya. Tulis di makalah nggak apa-apa. 5 halaman saja. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Ya, saya tidak akan mengambil waktu berlama-lama. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akan tutup. Pak, jadi kita kan kuliah 20 sampai 22 ya, 22 Juni. Iya, 3 hari. Ya. Nah, tadi kan Bapak bilang 2 minggu sebelum kuliah itu pengumpulan, artinya 20 Mei. Apakah dengan kita kuliah jelasnya pada tanggal 22 tetap pengumpulannya tanggal 20 Mei, Pak? Ya, tetap Atau 20 Mei lah. Jadi bukan dimundur lagi jadi tanggal 6 Juni. saya pikir karena 2 minggu mundur kayak gitu, jadi saya pikir karena 2 minggu sebelum itu, jadi saya pikir ada itu, saya pikir. Jadi tetap Ya, selisih 1 bulan atau tanggal 20 Mei lah. Tetap Oh, tanggal 20 Mei. Ya. Jadi pas hari kebangkitan nasional ya, Pak. Kita bangkit lagi dalam iman. Kalau dipas-pasin dengan 20 Mei kebangkitan ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau saya mau pasin pas malam Minggu. Itu kan hari Sabtu. Oke, Pak. Oke, gimana Pak Antoni, Leni, Juliana? Kalau Sementara tidak ada ini Pak, cukup dulu, Pak. Paling nanti Cukup. kalau ada pertanyaan kami WA Bapak. Oke. Ini saya sudah rekam. Kebetulan ininya tersimpan di laptop saya. Nanti saya olah, saya kirim ke Ino, ya, atau saya kirim ke saudara yang perlu lah. Kan sudah ada nomor WA saya itu. Tinggal saudara bagikan. Saya tidak mau merepotkan Ino karena udah terlalu sibuk dia. Lebih sibuk dari saya.
Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya. Setengah jam aja kan memang kemarin juga saya bilang sama Ino cuma setengah jam paling. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu Saudara untuk Sama-sama Pak. kesediaan waktunya pada Terima hari kasih, ini. Pak. Jadi tinggal Bapak Ibu Saudara mengeksekusi tugas dari topik-topik tersebut. Saya matikan dulu recordingnya.